Salam kesehatan untuk generasi penerus Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin mengemukakan tentang memo bayi. Jadi latar belakang saya mengemukakan tentang konsep memo bayi ini. Sekian tahun yang lalu sebetulnya saya sebagai dokter kebidanan sudah merasakan bahwa ada hal yang aneh yang menurut saya sih atau kurang cocok gitulah, yaitu profesi kebidanan ini begitu setelah lahir saya rasa nggak banyak orang yang tahu atau yang peduli setelah melahirkan bayi itu kemana dan gimana selanjutnya cerita tentang bayi itu. Ya kalau memang sehat, kalau lahir dari seorang ibu yang punya resiko segala macam itu kan nggak pernah ada evaluasi selanjutnya. Saya sudah hampir 22 tahun dokter kebidanan. Saya belum pernah kerja di satu rumah sakit yang dokter anak sama dokter kebidanannya tuh akrab gitu loh, ngobrol gitu ya. Dokter Ahmad gimana bayinya selanjutnya, ini bayinya jadi gini loh, ini jadi gini loh. Nggak pernah ada. Jadi saya udah beberapa kali saya melahirkan bayi saya yang 1100 gram atau 900 gram. Sekian tahun kemudian itu pasien itu, Dokter Ahmad masih ingat nggak anak saya lahir 900 gram itu loh. Saya waduh kok bisa kayak gitu. Ada satu keadaan yang namanya fetal origin adult disease. Jadi kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang terjadi di masa kehamilan yang bisa muncul sekian tahun kemudian. Kan berarti kalau sampai ada seorang anak muncul penyakit-penyakitnya, asma, diabetes atau yang lainnya, berarti kan saya dokter kebidanannya juga gitu ya. Nah, maksud saya bagaimana memantau kinerja dokter kebidanan perilaku kita gitu. Jangan sampai kita periksa hamil terus saja dan kita nggak tahu hasilnya. Nah, berangkat dari pemikiran-pemikiran seperti itulah saya ngobrol sama teman-teman saya yang ahli komputer, ahli IT segala macam. Bisa nggak sih sebetulnya dibikinin sistem ini? Kalau ilmunya terus terang aja udah ada, ilmunya semua tuh ada. Gitu. Saya di Puskesmas di Posyandu tahun 88 sampai 91. Setiap minggu saya melakukan Posyandu, penimbangan, pencatatan segala macam. Udah saya juga melakukan itu. Anak-anak lagi kurang gizi segala macam. Masalah ibu hamil juga kan nggak berubah-ubah. Dari dulu juga permasalahannya kematian ibu karena pendarahan, infeksi dan hipertensi, itu aja terus dari zaman dulu juga. Nah ini membuat saya prihatin sekali. Sekarang kan eranya udah era digital gitu, era media sosial segala macam. Sementara tantangannya juga nggak makin sedikit ya. Kita sekarang infeksi beragam infeksi, belum lagi narkoba, HIV, junk food, udara yang nggak bagus dan sebagainya. Sekian tahun lalu saya pernah dapat kesempatan lah di negeri Belanda observasi ibu hamil gitu ya. Udah nggak ada tuh kematian ibu karena pendarahan gitu atau penyakit infeksi berat, udah nggak ada. Mereka udah bergeser ke arah penyakit degeneratif. Nah, berdasarkan seperti itulah hasil ngobrol-ngobrol sama teman-teman segala macam gitu. Akhirnya ide-ide saya diterjemahkan oleh mereka ya, dan dibuatkan satu sistem yang bisa mengintegrasikan kehamilan gitu, data-data dalam kehamilan, kemudian waktu lahir diresumekan, kemudian data ini dipantau terus sampai umur 18 tahun. Kan definisi anak di Indonesia kan sampai 18 tahun kan. Jadi bayangin, saya bisa mendapatkan data dari ibu hamil lahir sampai 18 tahun. Kan kalau kita punya data itu, kita punya kesempatan mengevaluasinya. Dengan sistem sekarang kan udah berbagai, ya banyak sekali kemungkinan yang bisa dievaluasi gitu. Coba bayangin misalnya selama hamil anemia, coba kita ikutin nanti anak umur 5 tahunnya seperti apa. Lahirnya prematur atau perdarahan hebat atau apa aja lah ibunya segala macam. Nantinya anaknya akan seperti apa? Kalau misalnya terjadi penyimpangan, maka kita bisa melakukan intervensi sedini mungkin, ya kan? Ya
jangan kaget-kaget dong nanti anaknya seperti apa gitu. Terus dicari-cari salah-salah. Yang penting kita sama evaluasi. Namanya memo bayi karena memo ya, karena data-data aja gitu ya gitu. Karena bayi. Tapi sebenarnya sampai 18 tahun ya saya juga nggak tahu juga gini. Memo bayi dan anak gitu. Ya apa aja lah nama, kalau menurut saya sih nama ya sekedar nama. Tapi yang penting niatnya dari memo bayi ini, data-data yang bisa dikumpulkan adalah data resume dari hamil itu, kemudian selanjutnya data-data untuk pertumbuhannya, perkembangannya, imunisasi, kemudian data-data pribadi pasien itu, hal yang terjadi di pasien, kemudian konsultasi dengan dokter anaknya, itu bisa di-record di situ, kan ada grafiknya, ada segala macamnya. Memo bayi ini saya desain ini untuk ada di sisi pasien, bukan ada di sisi dokter atau di rumah sakit. Ini bukan medical record untuk saya. Memo seperti memo anak diary gitu kan, katakanlah zaman pacaran dulu mungkin kita catatan diary gitu. Nah ini sekarang ada memo. Siapa tahu ibu ini mobile gitu, sekarang ada di Jakarta, nanti ada di Surabaya, nanti ada di Belanda, segala macam gitu. Ini kan bisa diisi semuanya, jadi bisa diperlihatkan dengan dokter yang berikutnya. Iya kalau pasiennya lahir sama dokter, kalau pasiennya lahir sama bidan gimana? Kalau pasiennya lahir sama dukun beranak gimana? Semua orang menurut saya, semua yang berkesempatan untuk menolong bayi, saya berharap bisa menjangkau memo bayi. Harusnya Republik Indonesia yang punya memo bayi ini, bukan Ahmad Median. Seluruh orang Indonesia lahir. 4.500.000 orang lahir setiap tahun di Indonesia. Bayangin, sebuah negara lahir di Indonesia. Ya kalau kita nggak punya sistem, akan luar biasa. Bayangin sekarang eranya udah GPS. Seorang ibu hamil nggak ada panduannya. Kita bikinin panduan yang terima. Seorang bayi lahir, ibunya nggak ngerti. Jadi banyak sekali pasien yang bertanya-tanya, kok umur 6 bulan anak saya belum bisa ngangkat kepala ya? Kok udah setahun belum bisa ini ya? Kok jadi semua kok? Padahal dengan ilmu yang ada, itu ada di Kemenkes bukunya semuanya. Bahwa gitu ya, 3 bulan harus begini, bahwa 6 bulan harus begini, bahwa setahun begini. Itu ada panduannya semuanya. Dan itu akan mudah seorang ibu hamil mengetahuinya. Dan akhirnya kalau dari sisi saya pun bikin suatu program gitu ya untuk organisasi untuk memantau memo bayinya ini akan sampai ke kita di sini. Kalau ada permasalahan di bayi, ada penyimpangan pertumbuhan, saya baru tahu. Kalau misalnya nggak ada ya saya juga nggak tahu juga. Ini kan semua rata-rata bagus semuanya gitu. Sekali lagi terus terang aja ini saya nggak ada contohnya di Republik Indonesia ini. Mungkin saya yang pertama bikin ini. Saya nggak lihat contoh, ada modelnya seperti apa, nggak ada. Tapi adanya di buku. Saya buatin dengan segala keberanian atau katakan kenekatan saya gitu. Karena tidak contoh, tapi saya membuat ini. Ini jauh dari sempurna. Saya tahu itu. Tapi saya bilang sama teman-teman saya nih, boleh nggak ini memo bayi sesuatu yang tumbuh ya, berkembang, bisa diakses, bisa diperbaiki dan sebagainya, terbuka untuk semuanya diperbaiki. Sampai saya bilangin, kalau ada yang mau membaca, ada yang mau palsu, bisa nggak? Silakan aja Dokter Ahmad dibaca, boleh. Ini eranya udah begitu. Dokter Ahmad mau nggak membawa ini ke haki? Ya boleh aja kalau emang perlu gitu. Sekarang memo bayi sedang berproses dengan teman-teman di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya buka sama mereka, silakan aja memo bayi ini dilihat, dipelajari, dimanfaat, untuk validasi datanya. Jangan sampai dong nanti ada berita, ada pesan colong-nyolong data segala macam. Nggak ada. Orang saya niatnya adalah untuk memperbaiki next generation Indonesia. Dan pada kesempatan yang akan datang, mudah-mudahan ini kalau saya nggak ada kesempatan gitu maksudnya, akhir bulan Agustus saya dapat kesempatan mempresentasikan memo bayi ini di negeri Belanda dan awal bulan September di Finlandia. Saya cuma pengen tahu aja, membandingkan sama mereka, kenapa mereka bisa seperti itu, kenapa kita nggak bisa. Padahal kita sama semua, kesempatannya sama. Yang beda mungkin keinginan. Saya rasa itu dari tentang memo bayi. Saya sekali lagi memo bayi ini saya dedikasikan untuk
Indonesia lah, ini untuk next generation Indonesia. Saya peduli sekali sama mereka. Saya mengajak teman-teman dokter-dokter anak yang saya kenal gitu untuk berkontribusi di sini, dan ide-ide mereka menurut saya hebat-hebat sekali. Dan kalau ini sampai tidak bisa dievaluasi atau tidak bisa dijalankan, waktu saya menghadap Tuhan nanti saya cuma bilang, Tuhan saya udah menjalankan ini. Kalau dihisap itu saya udah jalankan ini, dan saya evaluasi seperti ini, dan saya akan bertanggungjawabkan karya ini di depan Tuhan nanti. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.